Tak perlu ragu, Tuhan selalu bersamamu adalah karya Habib Abdullah Al-Haddad. Beliau menulis buku ini dengan dua tujuan, yaitu yang pertama, supaya umat muslim berada di jalur yang benar dalam menjalankan kewajiban, menjauhi larangan, serta mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, seperti yang kita tahu, dalam kegiatan sehari-hari, mungkin beberapa di antara kita terlalu sibuk menyelesaikan urusan kerjaan, sampai akhirnya nggak sadar kalau kita ini sudah jauh banget dari Allah. Puncaknya apa? Puncaknya adalah ketika kita jadi gampang stres, depresi, atau overthinking. Oleh karena itu, buku ini ada sebagai pedoman agar kita menghadirkan Allah di tengah-tengah kesibukan yang sedang kita lakukan. Di dalamnya juga terdapat amalan harian yang bisa dilakukan untuk menguatkan iman dan memperbaiki aspek spiritual selama mengarungi kehidupan ini. Oke, sekarang kita ke daftar isi. Nah, buku ini terdiri dari 34 bab. Bisa dilihat, yang pertama tentang keyakinan, memperbaiki niat, sampai bab terakhir yaitu tentang pesan-pesan ilahi. Di setiap bab, akan ada penjelasan penulis yang didukung oleh potongan ayat suci Al-Quran dan juga hadis. Lalu di akhir setiap bab akan ada rangkuman, contohnya tentang keyakinan, ada chart atau bagan gitu ya, untuk memperjelas. Aku nggak akan ngebahas semuanya sampai 34 bab, tapi akan mengambil kesimpulan bagaimana setiap bab ini saling berkaitan untuk menumbuhkan atau untuk meningkatkan iman yang kuat kepada Allah dan menjauhkan kita dari stres karena overthinking. Dimulai dari bab pertama yaitu tentang keyakinan. Keyakinan adalah dasar keimanan. Akarnya itu adalah keimanan dulu kan, sebelum kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya sesuai dengan ajaran agama. Keyakinan adalah dasar keimanan, jadi akarnya itu ada di keimanan. Ketika manusia sudah beriman, atas izin Allah, mereka akan beramal soleh, berakhlak terpuji, dan nantinya memiliki kedudukan mulia di sisi Allah. Jadi, kuat dan lemah, sehat dan sakitnya akhlak itu selalu kembali kepada tingkat keyakinan kita. Nah, kenapa sehat dan sakitnya akhlak ini tergantung kepada tingkat keyakinan? Karena pertama, sebagai dasar keyakinan, umat muslim itu seharusnya memfokuskan hati dan telinganya untuk mempelajari beberapa ayat Quran dan hadis, untuk mengetahui betapa sempurnanya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, ketika kita sudah yakin dengan apa yang diketahui dari membaca Quran dan hadis tersebut, akan ada kecenderungan pada hati kita untuk merenungi keagungan Allah yang sudah menciptakan, mengatur, serta menguasai seluruh makhluknya. Sehingga, pada akhirnya, kita sadar kalau yang bisa dilakukan sebagai hamba adalah beramal solih berdasarkan apa yang sudah kita yakini dan yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Seperti yang dituliskan di surat Al-Ankabut ayat 69 di sini, orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Maksudnya di sini adalah, ketika kita beriman, otomatis rasa tawakal atau berserah itu akan muncul. Karena tawakal adalah buah dari tauhid yang sungguh-sungguh tertanam di dalam hati kita. Kalau kita sudah bertawakal, cirinya adalah kita berharap hanya kepada Allah. Yang kedua, tidak goyah ketika menghadapi cobaan. Jadi orang yang beriman dan bertawakal itu insya Allah nggak gampang stres, karena yakin Allah lah yang menetapkan segala sesuatunya. Dan Allah juga yang akan memberikan pertolongan itu. Makanya di surat Al-Ankabut tadi, ketika kita sudah beribadah untuk mencari ridho Allah, Allah tuh secara otomatis akan menunjukkan jalan yang benar kepada kita. Entah apapun yang sedang kita lalui dalam hidup kita, kesulitan, kesedihan, Allah akan tolong kita dengan menunjukkan jalan yang benar. Petunjuk-petunjuk itu akan datang dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Ketika sudah memiliki keyakinan, penting juga untuk memperbaiki niat dalam ibadah. Kenapa perlu memperbaiki niat? Misalnya kita
cepat-cepat menuntaskan kewajiban karena deadline, karena atasan kita sudah meminta. Atau juga mungkin kita beramal saleh seperti sedekah, tapi diniatkan untuk memperoleh kekayaan dan jabatan. Padahal alangkah lebih baik jika kita meniatkan setiap pekerjaan dan amal soleh lainnya sebagai sarana agar lebih dekat dengan Allah dan menjadikan setiap yang kita kerjakan adalah ibadah demi mengharapkan pahala darinya. Aku setuju banget sama pernyataan penulis ini karena Ustadz Adi Hidayat juga pernah bilang kalau ibadah itu bukan hanya sholat, puasa, zakat, tapi bekerja ke kantor, belajar untuk yang masih kuliah misalnya, atau berdagang, itu pun juga ibadah. Kalau semuanya diawali dengan bismillah, diniatkan karena ibadah kepada Allah dan mengharapkan ridhonya. Nah, sekarang kita lanjut ke yang sunnah, yaitu menjadikan zikir, bacaan Al-Quran, dan juga belajar sebagai wirid. Apa itu wirid? Wirid adalah amalan membaca bacaan tertentu secara terus-menerus yang dijadikan sebagai amalan rutin. Dimulai dari zikir. Kadang kita meninggalkan zikir karena lagi di kantor, dan dengan alasan nggak ada waktu. Atau di rumah sibuk sama kerjaan rumah. Padahal, kalau kita tahu manfaatnya untuk diri sendiri, mungkin kita nggak mau meninggalkan zikir setiap harinya. Oleh karena itu, membiasakan zikir bisa kita mulai dari membaca zikir setelah selesai sholat. Sesimpel itu dulu aja. Jadiin rutin agar kita terbiasa dan gak males. Karena sebagian ulama ahli makrifat mengatakan zikir adalah pondasi dan senjata. Yang kedua, selain zikir dijadikan sebagai wirid, ada juga menjadikan bacaan Al-Quran sebagai wirid. Contohnya apa? Gak lupa membaca Al-Muluk dan 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah sebelum tidur setiap malamnya. Nah, itu adalah salah satu contoh menjadikan bacaan Al-Quran sebagai wirid. Terus yang menarik juga dikatakan di sini di halaman 61, orang yang duduk di tempat sepi dalam keadaan suci, terus khusyuk berzikir, ia akan merasakan bahwa zikir memiliki pengaruh yang nyata di dalam hatinya. Nah, di sini juga yang menarik ya, di halaman 61 dikatakan, orang yang duduk di tempat sepi dalam keadaan suci dan menghadap kiblat sambil khusyuk berzikir akan merasakan bahwa zikir memiliki pengaruh yang nyata di dalam hatinya. Jika ia terus melakukan itu, cahaya-cahaya kedekatan dengan Allah akan terpancar dan berbagai rahasia perkara gaib akan tersingkap untuknya. Perkara gaib ini ada benernya juga. Aku bahkan pernah mimpi seorang teman menikah, padahal belum ada calonnya. Di mimpi itu temanku ngenalin calonnya ke aku. Katanya mereka ketemu di suatu komunitas. Terus beberapa bulan berikutnya aku mimpi lagi. Mereka lagi mengadakan pertemuan keluarga dan temanku ini pakai henna. Taunya benar akhir tahun 2022 dia ngasih undangan dan menikah. Masya Allah banget. Tapi ya nggak tahu ya mimpi itu kebetulan aja atau gimana. Anyway, selanjutnya adalah memperbanyak taubat atas semua dosa yang pernah kita lakukan. Ketika udah taubat, wajib untuk meninggalkan dosa dan menyesali perbuatan itu. Apa sih tandanya kalau kita sudah benar-benar bertaubat? Beberapa cirinya akan muncul, yaitu hati yang lembut, banyak menangis, menjaga ketaatan, menjauhi teman yang membawa pengaruh buruk, beserta tempat-tempat maksiat yang pernah didatangi sebelumnya. Disarankan juga di buku ini untuk kita memperbaharui tobat setiap saat, karena kita adalah manusia yang tidak luput dari dosa. Bahkan di sini juga disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertaubat atau memohon ampunan itu 70 kali sehari. Masya Allah, apalah kita ini kan dibandingin sama Rasulullah. Beliau aja memohon ampun setiap hari, kita pun harus bisa mencontoh. Di bawah ini ada beberapa hadis dan ayat tentang anjuran memohon ampun kepada Allah. Untuk meraih kedekatan dengan Allah dan patuh pada perintahnya memang dibutuhkan rasa sabar. Oleh karena itu, di bab 28 di buku ini menjelaskan tentang sabar. Kenapa sih kita butuh sabar? Karena fitrah dasar nafsu adalah malas untuk tunduk terhadap kebenaran. Sabar ini ada 5 macam. Sabar dalam melakukan ketaatan, sabar dalam menjauhi maksiat,
sabar dalam menghadapi cobaan yang dibenci. Yang keempat, sabar menghadapi syahwat. Dan yang kelima, ada sabar ketika dibenci atau segala sesuatu yang ujiannya itu datang dari makhluk. Oke, kita sekarang bahas ke sabar dalam melakukan ketaatan. Sabar bisa didapat kalau kita itu ikhlas untuk melaksanakan ketaatan. Bagaimana membangkitkan rasa sabar selain ikhlas itu? Yaitu mengingat kembali pahala yang telah Allah janjikan jika kita taat selama di dunia. Terus yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat. Secara lahir, sabar ini bisa diraih dengan menjauhkan diri dari potensi-potensi yang memungkinkan untuk melakukan maksiat. Bisa juga dengan cara mengingat bagaimana siksanya nanti di dunia dan di akhirat kalau kita berani melanggar perintah Allah. Yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi cobaan yang dibenci. Misalnya, sakit atau tertimpa bencana. Kesabaran kita menghadapi ini juga bisa dibangkitkan dengan mengingat pahala yang akan didapat ketika menghadapi musibah tersebut. Terus juga bisa dengan mencoba berpikiran positif bahwa Allah sebaik-baiknya perencana dan Dia juga yang mengetahui segalanya. Terus yang keempat ada kesabaran menghadapi syahwat dan perkara dunia lainnya. Kalau kata Abu Sulaiman Ad-Darani, beliau mengatakan meninggalkan satu syahwat itu lebih bermanfaat bagi hati daripada beribadah selama 1 tahun. Terus yang kelima, ada sabar ketika yang dibenci itu datangnya dari makhluk. Contoh ketika kita dikelilingi oleh orang-orang yang menguji kesabaran. Misalnya di kantor, ada orang yang susah banget sih diajak kerja sama sebagai sebuah tim gitu kan. Dia orangnya individualis banget. Nah itu ujian kesabaran juga untuk kita. Nah, meraih kesabaran dari perkara ini adalah ketika kita berusaha mengingat keutamaan menahan amarah dan memaafkan orang lain. Seperti yang dikatakan di surat Asy-Syura, siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka Allah yang menjamin pahalanya. Sesungguhnya, Allah tidak menyukai orang yang zalim. Nah, orang yang bersabar pada tingkat ini, Allah akan memuliakannya dengan akhlak yang baik. Yang terakhir adalah kita harus banyak-banyak bersyukur. Setiap dari kita hendaknya bersyukur akan nikmat yang telah Allah berikan. Seperti yang tertulis di surat An-Nahl ayat 53. Segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Jadi segitu aja review dari aku sebagai penutup bahwa buku ini kan untuk menenangkan jiwa kita agar tidak overthinking atau stres, depresi. Jadi yang bisa aku simpulkan adalah demi meraih ketenangan hati tersebut, kita harus yakin bahwa Allah itu ada, mengetahui setiap kesulitan kita. Tinggal kitanya aja mau membangun kedekatan dengan Sang Pencipta atau enggak. Semua cara-cara untuk meraih rahmat Allah pun sudah ada di Quran dan hadis, bahkan di buku ini dijelaskan secara terperinci, menurut Quran dan hadis juga. Jadi sekiranya ada umat muslim di luar sana yang lagi melalui masa-masa sulit, semoga kalian bisa terbantu dengan review buku ini. Makasih udah nonton videonya. Assalamualaikum.